Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, bahagia beserta keluarga. Kita akan bincang-bincang lagi matematika, matematika sekolah dasar yang mendasar. Ya, matematika itu luas pengertiannya, yang kali ini juga mengambil sebagian yang sering menjadi masalah nantinya ya. Ada anak-anak SMP atau MTS yang menjumlahkan belum lancar, mengalihkan belum lancar, eh, mengurangi, membagi belum lancar. Bisa terjadi padahal sudah sekolah di sekolah dasar atau MI 6 tahun belum lancar menjumlahkan, mengalihkan. Nah ini kan eh, perlu pemikiran ya bagi para guru. Seharusnya bagaimana ya? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak hanya para guru saja ya, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah juga itu membantu para guru untuk ya supaya anak-anak bisa belajar matematika lebih baik. Karena matematika itu penting untuk mencerdaskan. Ya. Orang yang kurang tahu saja atau pesimis, untuk apa belajar matematika yang rumit-rumit. Ya memang kalau masalah keperluan hidup yang utama ya makan minum gitu kan, bisa bekerja. Tapi ini berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, kualitas dari seseorang. Itu salah satunya adalah bersumber dari matematika. Nah, karena matematika membuat logika. Yang mengajarkan ini tidak mudah. Ya. Orang tua di rumah tidak sempat mengajarkan kepada anaknya dengan baik. Guru yang bisa. Nah, untuk awal-awal agar anak-anak itu punya konsep operasi, ya, hitung tentang menjumlahkan atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu harus secara pelan-pelan. Tapi juga harus dikenalkan sedini mungkin. Ya, kemarin sudah membicarakan matematika informal di TK atau PAUD atau yang sederajat atau prasekolah. Nah, untuk matematika di sekolah dasar kelas 1 sudah mulai diperbaiki. Di TK itu sudah mengenal ya. Sekarang saja itu karena banyak alat peraga sudah mengenal bilangan, mengenal angka, sudah tahu, sudah banyak yang tahu anak-anak TK itu ya. Angka 1, angka 2 gitu. Bahkan yang melalui hafalan 1 sampai 10 apa itu sudah banyak yang biasa, yang bisa, bahkan mungkin sampai 20. Nah, guru tentu mengecek para siswanya yang beragam tadi, berasal dari berbagai daerah. Nah, mengulangi lagi hal-hal yang penting tentang mengenal bilangan asli. Nah, kelas 1, kelas 2 apa itu bilangan asli saja utamanya. Bilangan asli itu bilangan yang 1, 2, 3 gitu. Ya belum berkaitan dengan pecahan, ya, yang sulit-sulit. Itu untuk khususnya konsep
operasi hitung tadi. Eh, Secara singkat, misalnya di sekolah dasar, anak-anak harus juga sudah bisa menghitung, ya, mengerti urutannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya, tergantung dari masing-masing yang belajar, tapi diberi semangat, ya, bahwa belajar matematika itu penting. Setelah tahu juga tulisannya, menulisnya tahu. Yang 1, 2, 3. Ini secepatnya untuk bisa diketahui oleh siswa. Zaman sekarang kelas 1 sekolah dasar sudah bisa dikenalkan. Tidak harus sampai 5 saja, 10 saja ya. Kalau bisa ya sampai 100 kan begitu. Supaya anak-anak lebih cepat, ya, lebih lebih pandai. Ya ini pinter-pinter gurunya, ya, gurunya harus pinter-pinter, pandai-pandai untuk mengajarkannya. Ya minimal sampai 20 atau lebih, ya, ya punya terserah ya gurunya. Yang penting sudah mengenalkan angka itu. Kalau sudah kenal dengan baik berkali-kali itu, lalu sambil mengajarkan penjumlahan. Nah, penjumlahan itu itu saja mengenal angka itu kan juga, karena anak-anak itu bersifat masih dalam fase konkret itu, ya harus dengan benda-benda, kadang menghitung ini 1, 2 dengan manik-manik atau dengan biji-bijian atau dengan semacam lidi. Kalau zaman sekarang itu pakai apa, penyedot air itu, ya, dari untuk minum itu bisa dipotong-potong, ya, tidak membahayakan siswa. Oh, terserah saja. Ada yang memotongnya agak panjang-panjang, ada yang pendek. Yang penting juga anak-anak belajar dengan melihat, ya. Lalu juga kalau sudah konkret melihat, menulis, melihat gambar, misalnya ada titik 1 atau lingkaran ini 1, lalu ada lingkaran lagi 2, ini 2, 3, terus begitu. Jadi tahu mereka, ya, harus sabar memang, ya, sampai tahu betul, diulang-ulang, ya. Justru di sini yang penting di awal-awal ini diulang-ulang, ya, supaya paham betul anak-anak tentang maksud 1. Kalau bertambah 1, mulai dari itu, mulai apa, ada penambahan, tambah 1 gambarnya, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Ini mengenalkan bilangan 1, 2, 3, 4. Yang 0 nanti dulu, ya, tidak diperlukan dulu, ya. Yang diperlukan angka 1, 2, 3, bilangan asli namanya, natural numbers, ya, bilangan asli. Nah, dari situ dengan alat peraga, misalnya tadi dengan apa, penyedot air itu yang dipotong-potong yang banyak, anak-anak atau diminta untuk membawa masing-masing, ya, atau pakai lidi yang dipotong-potong pendek-pendek yang banyak, ya. Mengajarkannya kita inginnya sampai misalnya 30 misalnya, ya suruh buat 30, ya, yang banyak 30 dihitung. Ya, gurunya membantu nanti, sudah ini cukup 30 saja, ya. Dia juga tahu, oh yang saya bawa ini 30, itu juga pelajaran. Tuh. Lalu eh, mengajarkannya misalnya begini, ya, ada 5 ditambah 4, yaitu anak-anak itu praktek, ya, praktek mengambil 5 dari yang 30 tadi, 1, 2, 3, 4, 5 diletakkan, lalu mengambil lagi 1, 2, 3, 4 digabungkan, itu 5 dan 4 ini.
guru karena tadi sudah mengajarkan menulisnya itu sudah bisa menulis di papan tulis 5 ditambah 4. Anak-anak disuruh mengambil 5 ya. Jadi bendanya tadi lalu mengambil lagi 4 digabungkan disuruh menghitung temunya berapa anak-anak temunya 9 tulis sudah mengenal cara menulisnya dulu ya. 5 tambah 4 itu simbolnya tambah itu plus tuh ya. Terus itu diulang-ulang terus sampai anak paham ya tentang penjumlahan. Jangan tergesa-gesa sehari itu mungkin seharian atau ya itu mengenalkan tentang tambah, ya, menambahkan supaya di dalam hati itu mengerti tambah. Jangan tergesa-gesa dengan garis bilangan. Nanti tercekatnya pada garis bilangan ya bagus itu sudah mulai semi abstrak ya. Itu kalau belajar itu inaktif ya pakai apa betul-betul benda konkret. Kalau ikonik itu dengan gambar-gambar itu sudah dengan gambar gitu ya. Simbolik nanti dengan simbol-simbol. Meskipun itu angka 2 juga dapat dikatakan simbol gitu ya. Bilangannya 2, angkanya 2 itu simbol. Tapi, eh, tadi juga mengenal bilangan itu juga dengan benda-benda. Nah, supaya paham, anak-anak paham. Ya. Nah, lalu setelah itu misalnya pengurangan, ya. Pengurangan sama, jadi mengambil misalnya 20 hitung 20 lah ini sambil melatih ngitung lagi, ya, itu 20 ya. Lalu 20 dikurangi 7 yang 20 tadi dikurangi 7 dipisah, lalu sisanya berapa itu yang ada di sini, tuh. Oh ini dihitung lagi, 1, 2, 13, tulis 13, 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Terus begitu pengurangan diulangi, ulangi, ulangi. Sampai anak-anak itu paham betul tentang maksud dari mengurangi pengurangan. Ya. Nah, lalu juga perkalian. Kalau perkalian ya mengalikan, misalnya 2, 2, 2, 2. Itu ya. Kalau 3 kali misalnya kan berarti itu kan 3 kali 2 gitu ya. Lalu juga kalau pembagian ada 10. Coba di 10 ini untuk di 22 ada berapa gitu ya. Jadi ada 5 itu kan eh, sama saja 10 dibagi 2 sama dengan 5 seperti itu. Ya, yang penting pakai benda konkret dulu. Jangan tergesa-gesa ke bilangan bulat. Nanti kalau sudah paham betul itu nanti akan merambah ke bilangan bulat yang berkaitan dengan negatif ya. Dan juga bilangan cacah dulu dan nolnya. Bilangan bulat ya. Secara umum bilangan bulat gitu aja dari bilangan yang apa, bilangan asli dan ada bilangan bulat. Dan nanti lama-lama tidak usah pakai benda itu, gitu pakai eh, gambar-gambar, pakai garis bilangan. Itu saja dulu ya, karena waktunya saya batasi hanya sedikit-sedikit saja. Ya, sekian saja mudah-mudahan dipahami agar konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian apa dimengerti dulu oleh para siswa ya supaya nanti belajar yang lebih apa tinggi lagi akan bisa. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.